Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah taala wa nafa'ana bihi wa bi bid'ah. An Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi qala an tut'imaha idza ta'imta taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Itu hasanah wa Abu Dawud wa qala man la tuqabbih illa taqul qabbahakillah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Kembali bersama-sama melanjutkan bacaan kita Riyadhus Shalihin. Hadis kelima pada wasiat tentang para wanita. Artinya nasihat wasiat untuk laki-laki untuk menjalankan tugas kewajiban haknya para istri. Hadis ini diriwayatkan Sayyidina Muawiyah bin Haidah. Bukan Muawiyah yang kita kenal ya, Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, beliau tanya kepada Muhammad SAW. Itu termasuk yang mengamalkan hadis istausu bin nisa bil khair. Ini wasiat kebaikan untuk perempuan. Dia suruh tanya, kalau nggak tahu tanya nasihat-nasihat di istilah yang isinya tanggung jawab laki-laki, tugas bagi para wanita. Tugas laki-laki haknya para wanita. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaihi? Ya Rasulullah, apa haknya zaujati, istri salah seorang kami, ahadina alaihi, atas dia? Ditanya, ya Rasulullah, apa sih haknya istri atas suami? Apa hak kewajibannya suami? Apa haknya istri, kewajibannya suami? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, an tut'imaha idza ta'imta. Kamu memberi makan istri jika kamu makan. Artinya tugas kewajiban suami masih makan. Di nafkah yang terakhir. Kita makan istri jadi makan seorang, gawi seorang. Ini maksudnya bukan masalah makan di piring ya, nafkahnya yang dimaksud. Bukan berarti kita menjajan betul, istri harus menjajan makan betul. Kita beli kerupuk, istri belikan kerupuk, bukan. Yang dimaksudkan ini memberi makannya. Suami wajib memberi makan istri, artinya menafkahinya. Wa taksuha idza tasaita, dan diberi pakaian jika kamu berpakaian. Maksudnya mampu, wajib kita memberikan dia pakaian. Makan dan pakaian itu ada hitungannya secara ilmiah. Cuman yang bagus itu tidak berlebihan dan tidak terlalu dalam memberi nafkah. Memang ada hitungannya. Kayak makan itu sedikit benar sebesar kalau pikir cuma 2 bulan aja. 2 bulan itu setengah kilo kurang lebih 500 74 gram kalau saya 564. Cuma 50 sedikit kira-kira nafkah untuk makan sedikit dan untuk makan yang banyak. Sekilo itu nggak mungkin habis ulama sekalian yang perempuan kan sedikit makan. Tapi bukan berarti kasih nasi, lauk, tempe, terus-terusan. Ya sesuai dengan kemampuan. Kalau memang adanya apa ya udah nggak masalah. Memang tidak ada tekanan bagi yang nggak mampu. Kalau ada kemampuan, ini lain berzuhud, lain berkorok ya.
Zuhud itu biar istrinya seorang yang zuhud. Kita sebagai suami sesekali perlu disenangkan. Jadi para salaf begini adatnya mereka. Khususnya contoh yang para sahabat yang ngomong, mereka begini adatnya. Makan itu seadanya terus. Kecuali hari Senin sama hari Jumat, dia makannya lebih. Ada rezeki lebih, berikan sesuai kemampuan. Dulu waktu kita di Pondokan, kalau hari Senin hari Jumat itu makanannya kalau ada ayam unta murah, lebih murah dari kambing. Cuma di Indonesia aja lah. Yang lain biasa saja. Khusus kita di Pondokan, kenapa? Guru kita tahu santri itu gurunya makan seadanya. Cuma saat itu dibeli yang lebih enak. Seminggu sekali, itu seminggu dua kali. Bahkan tuh kalau udah hari Jumat, orang-orang tuh sampai ada yang berjualan di luar masjid. Tapi setelah Jumatan, untuk Jumatan ada yang jualan karena di sana jarang sayuran. Mereka jualannya kayak sawi, sayur-sayuran begitu. Nah, orang-orang nanti yang nggak mampu beli itu bisa belikan. Harganya murah, masalah itu cuma kalau bisa kita tuh 3.000, 5.000 rupiah. Kalau bisa murah. Merubahkan pola makan seminggu sekali. Kenapa? Dengan tujuan tadi melapangkan untuk istri. Dan sehari-hari biasa sesuai kemampuan. Nah, begitu itu cara paling bagus. Jangan terlalu berlebihan. Setiap makan harusnya malam terus makan. Kurang baik. Itu membawa rasa lapar. Orang yang selalu nyaman membawa rasa lapar. Akhirnya dia nggak bisa makannya nggak enak. Kalaupun ada duit dia, baru ditabung digunakan untuk yang lain. Makan seadanya, yang bisa, yang wajar, bukan yang ada nyaman, yang wajar. Sesekali dikit. Itu juga cara mendidik anak kayak gitu. Bukan setiap makanan yang dia minta dikasih, bukan. Jadi ini makanan kita, ini sesekali nanti dikasih makanan, sesekali saja. Itu dari segi makanan. Begitu juga dari segi pakaian. Dari segi pakaian, pakaian bagaimana sama sewajarnya. Jangan dikasih yang jelek-jelek. Minggu yang berzuhud saja. Zuhud itu urusannya istri. Dia tugasnya memberi. Perkara nanti dia pasti kasih lebih, dia tak mau. Duitnya disimpan ditabung itu haknya dia. Kalau kada mau beli barang-barang, belum punya seadanya aja. Duitnya dibuat yang lebih manfaat. Nah itu haknya istri. Tapi kitanya kasih. Bisa jatah beli baju perempuan itu setahun 2 kali misalnya. Kasih. Nah sesekali kasih lebih. Kasih bulan ketiga, beli ketiga, tapi berbentuk uang aja. Kenapa? Biar terserah dia. Oh nih, kalau kamu beli pakaian baru ini. Perkara nanti dia ada saya tersebut, ini mau disodok-sodok aja. Ada perempuan kayak gitu, kasih apa yang itu? Saya cukup, itu sudah makan aja. Nah itu silakan. Dia yang ngorok, dia yang zuhud, dia yang tinggal di dunia, itu haknya dia. Nah, kita sebagai suami nggak boleh kasih jelek-jelek terus. Apa orang dikasih jelek pada istri? Dia yang zuhud, nah boleh kita. Karena zuhud itu memang bagus, cuma kita punya tugas sebagai suami. Memang nasihatin boleh, tapi jangan memaksa. Silahkan nasihati istrinya zuhud, nasihati anaknya zuhud, silahkan ngomong. Tapi bukan kita mengatur. Dikasih duitnya sedikit mana? Dikasih makannya sedikit mana? Kenapa? Yang zuhud itu nggak boleh kayak gitu. Kita tugas kita mengasih sesuai anjuran syariat. Tapi masalah zuhud, masalah pribadi mereka. Cukup kita menasihati. Nah begitu dalam memberikan makanan dan minuman, dalam memberikan pakaian seperti itu. Wala tadribil wajha, dan jangan memukul wajah. Sudah kita bahas bersama mukul ya. Memang memukul kurang bagus. Cuma kalau ada hajat, nanti kita akan bahas nih 2 hari setelah ini. Karena kita bahas 2 hari setelah ini, 1 hari dan 1 hari setelahnya. Jadi 7 masalah memukul lebih jelas lagi. Jangan memukul wajah. Nanti kita akan bahas kenapa boleh memukul, kenapa tidak di depan. Kita ulangi lagi. Dan kalau boleh memukul, jangan sampai memukul wajah. Itu dilarang oleh syariat. Jangan memukul wajah. Karena wajah ini anggota tubuh yang lembut, banyak saraf-saraf penting, dan ini yang dijadikan pandangan. Sakitnya beda dibanding yang lain. Bukan cuma sakit di luar, sakit di dalamnya beda. Dipukul di punggung,
sama dipukul, ditampar di wajah. Walaupun sakitnya sama, tapi kesannya beda. Jauhi. Kita memukul nggak boleh anggota-anggota vital, wajah, bulu hati, pokoknya anggota-anggota yang berbahaya itu dilarang, wajib dijauhi. Kan kita sudah belajar bersama-sama di fikih ya. Ada yang namanya darbatan ghairu mubarrah, pukulan yang tidak mubarrah. Apa itu mubarrah? Mubarrah adalah pukulan yang sangat sakit, yang melukai, mengeluarkan darah, atau pukulan-pukulan yang dikenakan anggota vital. Itu yang dilarang sama syariat. Itu bukan istri, anak semua juga kayak gitu. Nggak boleh. Guru pukul murid, sekolah, pengurus, penghukum santri nggak boleh. Di anggota vital dilarang. Dan pukulan yang mubarrah tidak boleh. Ini siapa juga orang tua ke anak aja nggak boleh. Orang tua ke anak saja tidak boleh. Walaupun alasan kita ngedidik kita bisa. Karena pukulan itu bukan pukulan mendidik kata ulama. Rasulullah melarang. Itu bukan pukulan mendidik, itu pukulan melukai, menyakiti. Hasilnya bukan didikan tapi dendam. Hasilnya bukan didikan tapi penyiksaan. Dilarang syariat. Wala tuqabbih, dan jangan melakukan takbir. Dijelaskan di hadis. Kalimat takbir itu jangan ngomong kalimat qabbahallahu wajhaka. Qabbahakillah. Kita dilarang ngomong qabbah. Qabbah itu semoga kamu dijelekkan. Kalau kamu dibuat jelek. Ini termasuk kalimat-kalimat yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kalau kesal sama orang, ngomong ini qabbahallah. Marah sama orang, qabbahallahu wajhaki. Qabbahallahu wajhaka. Laki-laki. Qabbahallahu wajhaki. Nah ini hal yang dilarang. Atau juga ada lafaz begini, ma'akbahakillah. Sungguh alangkah jeleknya kamu. Itu kalimat-kalimat yang harus dijauhi. Walaupun tidak persis kayak ini lafaznya, tapi perlu kan bisa Arab jadi aman. Lu pakai bahasa Banjar, sama aja. Yang dimaksud bukan kalimat wabahnya, tapi maknanya. Jangan ngomong kalimat macam ini kepada istri, kepada anak. Aduh, biar pukul benar nih, otaknya itu dapat dari mana? Misalnya, ngomong begitu sama istrinya. Kalimat itu menjadi doa. Gak boleh kita meledek, mencaci dengan kekurangan pada dirinya, apalagi kata-kata yang tadi. Di Islam itu diajarkan jaga lisan, jaga akhlak, jaga segala-galanya, dan lebih lagi menjaganya kepada keluarga, lebih lagi menjaganya kepada Tuhannya istri. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan hajar itu marah, meninggalkan, menghukum, kecuali hajar ini artinya karena mengherani. Ya, ada mengherani. Misal biasa ngomong nggak diajak ngomong, misal biasa pokoknya dicuekin biasa. Dan jangan hajar, jangan membiarkan illa fil bait, kecuali pada rumah. Maksudnya kalau dia mau menghukum istri, ya, mau memotong satu haknya dia, artinya mau nggak diberi, cuma satu aja. Fil bait rumah artinya dalam tempat tidur. Itu aja nggak kita kasih. Ini yang suami istri pada paham. Jadi kalau mau hukum dia apa? Bisa tempat tidur, udah itu aja. Nggak boleh marah terus istri nggak diajak ngomong. Istri ngomong dicuekin, nggak diajak ngomong sama sekali. Istri ngamuk, ada masalah sama istri, nggak dikasih nafkah wajib. Lain kalau bab khusus nanti ada, nggak dikasih nafkah. Jadi penghukuman kepada istri dimulainya dari ini feedback, artinya pada tempat tidur saja. Daripada tempat tidur bisa aja kita nggak tidur bareng. Itu saja hukuman pertama untuk istri. Nggak boleh kita ngajak ngomong. Bahkan nasyid sekalipun
Itu nggak boleh. Kalau dia mau ada hajat ngomong, dibiarin. Ada hajat perlu sesuatu ngomong, dan dijawab itu. Karena kalau udah putus omongan, itu permulaan dari segala kehancuran. Alhamdulillah akhir-akhir zaman ini berdiaman itu jadi model. Ditelepon kadang makan 2 kali 3 kali, diajak ngomong 2 hari kadang punya apa. Sekarang ini hadirin, kita ini keluarga kita sebetulnya aslinya nggak ada masalah, cuma kadang-kadang banyak masalah karena kita melihat dari televisi, melihat dari media, caranya ikutin orang-orang kafir. Perempuan ngambeknya gimana? Ikutin yang kita di TV. Pas suaminya telepon kadang jawab dulu terlambat. Apa yang dilakukan? Hajar. Nggak ada yang ngomong suaminya, nggak dikasih makan, nggak itu. Nanti suaminya balas lagi. Kalau suaminya balas 2 hari 3 hari, itu ke pengadilan bisa kayak gitu. Ya, memang paling bagus ya. Kita tuh jangan melihat, jangan nonton keadaan rumah tangganya orang kafir. Niru, apalagi orang yang tak belajar. Melihat itu anggapannya dia ya rumah tangga harus seperti ini. Makanya kita lihat semua rumah tangga yang ada dasar dengan ilmu, ya isinya kayak di film-film itu. Ada masalah sedikit, ngambek, sekongkol, tipu daya, rebutan harta, kan kayak gitu. Dari mana yang didapat ini? Di Islam tadi ajarkan. Aneh ya. Ada orang Muslim sekarang. Jadi sekarang kalau kalian datang ke pengadilan, Muslimin, orang-orang Islam, kalau cerai bisa apa yang dilakukan? Rebutan harta. Yang perempuan untuk harta gondong ini, tangan harta gondong ini. Dari mana itu tak pernah ada diajarkan sama Islam, tak pernah ada. Harta milik suami, milik suami, istri dari kan nafkah wajib. Harta milik istri, yang milik istri suami nggak boleh ngambil. Tapi kalau ada orang kafir cerai, mereka punya cara, dan itu tersebar di media-medianya mereka. Itu yang lihat kalau film-film mereka. Ada yang cerai sejak mereka saling gugat. Bisa ya suami yang menang diambil semua harta istri sama suami. Bisa istri yang menang diambil semua harta suami sama istri. Atau bisa sepakat separuh-separuh. Padahal kita tidak tahu duitnya siapa kadang-kadang. Ribut begini. Semua didapatkan dari mana? Dari caranya orang-orang kafir. Ada masalah suami istri ngambek dan ngomong sampai berhari-hari. Dari mana? Dari ada orang kafir. Dia melihatnya medianya kafir, dengarnya film-film Jepang, media-medianya kafir, film-film orang kafir. Gak boleh kita ada masalah sama istri itu gak ngomong-ngomong itu. Justru ngomong ini cara untuk selesai damai. Kalau nggak pakai ngomong berbahaya. Saling marah-marahan, saling diem-dieman. Udah 2 hari ketemu istri. Ini orang setengah nggak ada ngomong. Seminggu atau 2. Nah kayak gini caranya cara yang tidak bagus. Hajar 1, ada marah, kalau bisa nggak selesai juga, dipanggil keluarga istri, dinasihatin, atau panggil keluarga suami, nasihatin. Ini zaman dulu gitu ya. Cuma sekarang kalau keluarga ikut campur, tak bahaya. Terus sekarang keluarga ikut campur, wah, yang nggak ada masalah jadi ada masalah. Itu keluarga yang diajak itu keluarga yang punya ilmu agama. Kalau yang kadang ada usaha, hanya bikin masalah terus. Keributannya mungkin sedikit, keluarga tahu, langsung menyebar kemana-mana. Memang begitu suami yang kayak ini. Cerita ke keluarga kita, oh benar istri yang kayak ini. Nah itu nggak usah tahu, keluarga kita nggak usah tahu. Karena apa namanya di akhir-akhir zaman macam ini sedikit orang yang berilmu. Lain orang tua biar alim, orang tua biar alim, ipar-ipar biar alim, ngerti agama. Dan bukan cuma sekedar alim ya. Pola pikirnya pola pikir ilmu. Banyak yang lulusan pesantren, banyak yang mungkin jadi kiai, tapi rumah tangganya kacau. Banyak. Ini anaknya kiai, lapor ke bapaknya. Kita kira oh ini kiai bakal benar. Lapor ke bapaknya yang malah kata dia berusaha keluarga. Karena cuma pangkatnya aja, dohirnya aja berilmu, tapi nggak ada amal ilmunya. Memang kalau bisa nggak usah keluar rombongan dari rumah tangga. Kalau zaman sekarang lebih bagus makan seorang, tapi ya belajar.
orang nikah itu yang pertama perlu mereka pelajari itu hak dan tanggung jawab. Alhamdulillah kita di sini akan belajar depan bab yang akan datang kita bahas tentang haknya suami. Dan beberapa waktu ini sudah kita bahas hak-haknya istri. Wasiat untuk perempuan ini panjang yang kita bahas. Karena memang didahulukan perempuan. Karena biasanya yang lalai itu suami di awal. Karena suami yang pegang kendali. Perempuan itu pertama takut. Kan dia ikut sama suami. Jadi yang biasanya lupa siapa? Yang orang yang lupa itu yang pegang kuasa. Kayak rakyat sama pemimpin, biasanya yang paling zalim siapa? Pemimpin dulu kan. Rakyat zalim ada juga sebetulnya. Banyak juga, bukan tidak. Rakyatnya curang, rakyat yang melakukan kejahatan, tapi didahului dengan pemimpin yang zalim. Kenapa? Yang pegang kendali ini yang lebih dahulu. Dalam rumah tangga begitu juga suami dulu. Karena dia pegang kendali, makanya di Imam Nawawi mendahulukan nasihat kepada suami. Nah, ini hak-haknya istri yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Kalau yang disampaikan oleh Imam Nawawi dari hadis itu masih ada beberapa hal lainnya. Lalu hadis ke-6, ujian dari Rasulullah SAW atau kesaksian dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang baik kepada istri dan pasangannya. Di sini Nabi radhiyallahu anhu hadisnya sahih ya, malah hadisnya hasan sahih riwayat yang Bukhari. Mungkin sering dengar. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyarukum li nisaihim." Paling sempurnanya orang mukmin imannya adalah yang paling bagus akhlak. Kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling sempurna imannya, bisa kelihatan dari zahir. Memang iman itu tidak diketahui di hati. Iman itu kan artinya kepercayaan. Percaya kepada Allah, Al-Quran, Rasul, malaikat. Orang yang paling sempurna imannya kelihatan dari mana? Dari akhlaknya. Orang yang paling sempurna iman adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Itu dia. Orang yang paling sempurna iman adalah yang paling bagus akhlaknya. Bagaimana ini? Yang tidak menyakiti orang lain dan membawa kebaikan bagi orang lain. Semua dibawa kebaikan dan tidak pernah mengganggu. Itu hal yang paling bagus. Ringkasnya seperti itu. Tidak menyakiti dan memberi kebaikan. Itu akhlak yang bagus. Orang yang punya seperti ini berarti tanda itu hatinya sempurna. Tapi kalau orang akhlaknya jelek, penjelasan hadisnya begitu. Orang yang akhlaknya jelek tanda tidak ada iman. Tanda tidak ada iman. Siapa yang lihat para ulama yang sopan, santun, itu tanda ulama betulan. Akhlaknya bagus. Tapi kalau yang udah nggak sopan dari segi lisan, nggak sopan dari segi gaya, ceramah mulutnya nggak sopan, nasihat nggak sopan, bercanda-canda bukan pada tempatnya, itu nggak sopan. Siapa yang lihat? Kalau nggak sopan, walaupun seviral apapun, kalau dia nggak cepat-cepat bertobat, dia nggak berubah, akan kelihatan ternyata dia itu lemah iman. Zahirnya aja, memang dimasyhurkan kadang-kadang begitu ya, zahirnya terkenal, viral, tapi nggak ada iman. Dan kelihatan dari kehidupan sehari-harinya, dia berani melanggar perintah Allah. Mungkin di luar ceramah tapi pas ketika sendiri dia melanggar perintah Allah. Kenapa? Kalau udah lemah akhlaknya, jelek akhlaknya, tanda lemah imannya. Kita nggak usah, maksud saya cerita begitu itu bukan sampai nilai-nilai ulama, bukan. Bisa saja di antara pihak-pihak kita ada yang jadi ustaz, ada yang jadi penceramah, ada yang ngajar. Coba lihat koreksi kita. Saat di depan orang mungkin orang suruh-suruh merasa nggak baik, kita jadi ustaz, jadi ulama, muslim baik benar. Tapi kalau akhlak kita jelek, kita jadi belakang kayak kita. Ketahuan kita lemah iman kita. Koreksi diri sendiri ya. Wa khiyarukum li nisa'ihi. Dan Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus untuk istrinya.
Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus untuk istrinya. Artinya paling baik, paling bagus akhlaknya, nyabar, tidak menyakiti, sopan santun, lembut, kasih sayang kepada istrinya. Ini orang yang paling baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kan manusia paling baik siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti pasti beliau yang terbaik untuk istri. Beliau mengatakan, ana khiyarukum li ahli. Saya sebaik-baik kalian untuk keluarga. Artinya muamalahnya beliau untuk istrinya itu paling bagus. Sabar. Gak pernah beliau macam-macam. Bahkan pernah beliau itu 2 bulan kalau nggak salah, ya sekitar 2 bulan. Ini saya riwayat Muslim. Jadi istri sepakat, waktu itu istri-istrinya beliau sepakat kumpul menuntut sesuatu, minta kepada Rasulullah SAW. Beliau saat itu tidak marah, tidak emosi. Padahal yang itu urusan dunia waktu itu. Tetapi apa yang beliau lakukan? Beliau berdiri di sebuah rumah, tak ketemu siapa-siapa, salaman 2 bulan dan tidak ada makanan di situ, cuma ada roti. Sampai saya tidak mau yang mendatangi beliau. Turunlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW menawarkan kepada istrinya. Gak langsung Rasulullah ngomong ngasih apa namanya, ngasih jalan keluar. Ketika istrinya meminta, Rasulullah gak langsung ngomong. Biar bukan gulun atau gulun cerai, ada lagi Rasulullah. Gulun bisanya begini biar mau dunia atau akhirat, gak ada Rasulullah kayak gitu. Ketika istrinya nuntut, Rasulullah nggak ngasih pilihan langsung dengan dirinya, kan? Berdiam. Datang dari Allah perintah, baru ngasih pilihan. Kamu mau saya atau mau harta? Istrinya sebetulnya kalau dari awal Rasulullah ngomong begitu pasti nurut. Cuma Rasulullah akhlak sopan santun, nggak mau ngomong dari dirinya. Kan memang yang keluar dari lisan beliau wahyu. Jadi dikasih pilihan, mau ikut Rasulullah seadanya atau diberikan harta. Diberikan harta. Semuanya nggak ada yang diberikan harta, karena mereka tahu mau harta sebanyak apapun nggak mungkin bisa mendapatkan suami yang seperti beliau. Tapi saat itu apa yang dilakukan beliau? Beliau sabar, beliau. Kadang ada yang ngomong, wah istri-istri ini bungul badan, Nabi kok masih minta lagi? Nggak ada kan kayak gitu. Tidak paham apa. Lo istrinya baru baik-baik, istrinya walau-walau. Kalau saat itu nggak tahu ada permasalahan apa dasarnya. Kalau lupa dijelaskan begitu, sempat terjadi permintaan. Akhirnya Rasulullah menahan diri, sabar. Nabi kita mau salah-salahnya seperti itu. Nah kita memang yang paling bagus yang paling sabar. Tapi sabar itu pada sesuatu yang memang ditunggu perubahannya. Itu namanya sabar. Kayak sampai ada pohon tumbuh, pengen dapat buahnya, perlu apa? Sabar. Sabarnya gimana? Dirawat, ya, dikasih pupuk, disiram, sabar menunggu. Tapi kalau yang tumbuh pohon memang nggak bisa berbuah, jangan sabar menunggu keluar pohon apa namanya itu? Ya, akasia lah, pohon-pohon banyak, ketapang. Tunggu ini tumbuh, belum sabar menungguin buahnya. Ada berbuah ini Pak, jangan sabar ya. Maksud saya, begini dalam rumah tangga. Kalau masih bisa kita sabar, dia bisa berbuah, mau berubah, sabar gitu. Tapi kalau yang nggak bisa berbuah, itu bukan sabar kita namanya. Kita bodoh lah, wah. Sesuatu yang sabar itu memang yang bisa ditunggu. Kalau enggak, ya enggak. Tapi itu dalam perjalanan Muhammad SAW. Jadi sebaik-baik suami kepada istri, dan kalau untuk istri tersebut ngomong yang lembut, tidak menjadi raja di rumahnya. Tidak menjadi raja, artinya enggak keras, enggak jahat. Itu sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau ukurnya kita tuh gampang. Kalau kita ingin kita bagus apa enggak, jangan di luar.
koreksinya jangan di luar sana. Kalau kita pengen tahu kita bagus atau enggak, jangan koreksi sama teman di luar, jangan. Kalau teman di luar kita ketemunya jarang-jarang. Koreksinya mau tahu dari mana? Dari rumah. Bagus nggak kita untuk istri kita, untuk anak kita? Wah, paling bagus. Udah berarti kan orang-orang baik, selesai. Perkara semua orang di luar mencipian kan ada masalah. Bisa, cuma nggak mungkin ya. Kalau di luar tuh nggak jadi kalau utama di rumah. Itu aja dia. Nah, kita koreksi diri kita, khususnya laki-laki. Ini kan filmnya masih buat nasihat buat laki-laki. Tenang, nanti ada nasihat buat ibu-ibu ada. Ini buat laki-laki yang bagus. Kita ini jadi laki-laki yang terbaik kalau kita akhlaknya bagus untuk istri. Jadi akhlak bagus itu berusaha memberikan yang terbaik, menahan dari emosi pribadi. Itu yang selanjutnya. Iyas bin Abdillah, ini dari saya maksud istimewa. Iyas bin Abdillah bin Abi Dzurrah radhiyallahu anhu. Ini beliau ini hadisnya cuma satu lagi ini. Bahkan sebagian khilaf, ada yang mengatakan ini bukan sahabat, dia yang mengatakan sahabat ya. Jadi kebanyakan ulama mengatakan sahabat. Sayyidina Iyas beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, la tadribu ima Allah, jangan memukul ima Allah. Maksudnya hamba-hamba Allah. Iman kalau laki itu abdul, kalau perempuan amatun. Jamaknya abdul ibad, jamaknya amatun imamun. Abdul itu kan hamba, laki-laki, kalau perempuan amatun. Nah, iman ini jamaknya amat. Jangan pukul hamba-hambanya Allah yang perempuan. Rasulullah melarang pukul. Nah, ini lihat, kata di hadisnya beda ya. Yang di awal boleh pukul tapi jangan wajah. Di sini Rasulullah melarang pukul, jangan pukul. Tapi ini hadis belum selesai. Ini bahayanya orang kalau belajar hadis potongan. Belajar sebelumnya jalan dan terima Allah. Itu lihat dulu apa sebentar selesai dulu. Ja'ala Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah. Datanglah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Faqala, da'irna nisa'u ala aswajihin. Ya Rasulullah, da'irna perempuan kurang ajar ala azwajihinna, kepada suami-suami mereka. Nekat berani. Dahirna itu istilah nekat berani kurang ajar. Arakhasa fi darbihi. Akhirnya Rasulullah mengizinkan lagi memukul istri. Kenapa dihadirin? Sudah kita bahas kalau masalah itu yang tentang istri. Kenapa boleh memukul? Karena dulu pernikahan masih kecil. Jadi dulu ini bukan di Islam, di semua keadaan, di semua negara, semua tempat orang tuh menikah perempuannya masih kecil-kecil. Zaman dulu begitu. Ini bukan adatnya Arab, di mana pun juga. Mau cari negara Eropa, di mana-mana. Di Indonesia juga sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Perempuannya menikah masih kecil, 27 tahun, 8 tahun. Cuman ini yang terkenal si Rasulullah menikahi Siti Aisyah umur 9 tahun. Itu aja yang viral di mana-mana. Itu programnya orang kafir untuk memfitnah Islam. Padahal sampai kalau baca sejarah, selir-selir raja di Eropa itu kadang-kadang anak umur 7 tahun. Kayak gitu mereka. Jadi mereka memang dari dulu pernikahannya itu sama anak-anak yang masih muda, perempuannya kecil sekali. Satu memang perempuan zaman dahulu kurang terpelajar. Karena memang zaman-zaman jahiliyah di mana pun tempatnya dan umurnya masih kecil-kecil. Nah, untuk mendidik anak kecil kira-kira bisa dinasihatin enggak? Sampai mendidik anak umur 8 tahun, 9 tahun, diajak ngobrol dari hati ke hati, bisa enggak? Nah, yang sabar. Kalau punya tugas rumah tangga kerjakan. Jangan sampai dilanggar. Iya, Mbak. Besok dilanggar lagi nih. Anak kecil itu begitu. Demi anak kecil. Kasih tahu. Itu anak mungkin masih pangkatnya di bawah. Kalau dia punya istri umur 8 tahun, sepangkat sama dia punya istri sepangkat ke atas umur 9 tahun. Nggak bisa dia ngajak ngomong langsung karena dia belum dewasa. Zaman dulu begitu, bukan di Islam sih semua.
Akhirnya apa? Dia ngerasa berani, kurang aja. Makanya ada hukuman buat istri namanya sepet. Nah karena zaman dahulu begitu. Jadi penyebab utamanya itu masih muda-muda, masih halus-halus. Dan yang kedua, mereka nggak terpelajar seperti zaman sekarang. Memang perempuan sekarang jarang ada yang nikah umur segitu, hampir nggak ada. Nikahnya umur 20 tahunan. Sekarang ini kalau perempuan umur 18 tahun nikahnya itu masih sidang, salah ya. Nggak boleh perempuan umur di bawah 20 19 tahun. Ada boleh nikah di Indonesia, harus sidang terlebih dahulu. Di sidangnya itu dilihat bisa nggak perempuannya. Tapi ada bagusnya juga sebetulnya itu dari Majelis Ulama, dari Kemenak yang mau nikah ditanya dulu interogasi. Karena dia masih kecil, mampu nggak dia, terpaksa nggak dia dilihat. Karena kasihan, ya, belum mampu, belum waktunya nikah. Orang sekarang ini 20 tahun kan masih anak-anak. Jangan kan 20 tahun, bapak-bapak yang umur 40 tahun masih mainan game kadang-kadang. Ini masih kayak anak-anak sebetulnya. Nah kalau jiwanya masih anak-anak, biasanya nggak bisa. Nah zaman dahulu begitu. Tapi itu masih sulit dihilangkan. Mereka menikah masih sangat-sangat kecil, sangat-sangat muda. Makanya ada yang memukul. Jadi ruhsanya itu bukan Islam nyuruh mukul istri, bukan. Tapi memang karena pendidikan masih belum bisa kecuali dengan pukulan. Dan pukulannya sekali lagi bukan pukulan keras, bukan pukulan yang menyiksa. Rasulullah mengatakan itu, melarang bahkan. Tadi contohnya dilarang mukul aja. Nah, ini hadis salah satu penjelasan ya. Sebab kenapa ada mukul perempuan. Lihat zamannya, jadi beda sama sekarang. Jadi nggak ada di Islam diajarkan yang itu nggak ada. Cuman ini penjelasan dari Muhammad SAW, gambaran zaman dahulu. Ini bukan Islam aja. Dikasih dengan anak-anak muda itu di mana-mana gambaran. Fa'atafa bi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengakhiri meskipun asbabnya. Lalu mengelilingi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengakhirun yang banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un katsirun." Sungguh telah mengelilingi keluarganya Rasulullah SAW perempuan yang banyak. Keluarganya Rasulullah kumpul rumahnya. Sekarang di Masjid Nabawi itu yang sebelahan semua. Yang sekarang jadi keluarganya Rasulullah itu rumahnya Siti Fatimah. Ke arah kiblat seberangnya. Ini kan kalau bisa ini keluarganya Rasulullah sebelah kiri, kiblat sebelah kanan ya. Di sini rumahnya Siti Hafsah, ini rumahnya Rasulullah. Pojok kiri rumahnya Siti Fatimah. Kumpul aja, ini kan kayak bedakan kecil-kecil aja. Sekarang kiri ke sana. Jadi kumpulnya di situ. Yashkuna, perempuan-perempuan tadi ngadu. Ngadu apa? Asbajahunna, tentang suaminya. Rasulullah mengizinkan suami mendidik, memarahi, bahkan sampai memukul jika hajat, dan mukulnya terbatas, tidak sembarangan memukul. Tapi Rasulullah juga menginginkan perempuan-perempuan yang sampai seperti ini mengadu kepada Rasulullah tentang jahatnya suaminya, tentang baliknya suaminya. Laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka suami bukan orang-orang baik di antara kalian. Jadi dari penjelasan hadis ini, suami yang tak baik untuk istrinya, mereka bukan orang baik di antara kalian. Nah, ini pelengkap hadis tadi ya. Dan kalau hadis tadi khiyarukum linisa'ihim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istrinya. Di hadis ini, istri yang ngadu tentang suaminya karena suaminya jelek, Rasulullah mengatakan ini suaminya bukan orang baik di antara kalian. Kenapa? Istrinya sampai mengadu ke Rasulullah tentang doanya, tentang jahatnya suaminya. Berarti dia udah gak nahan lagi. Nah, itu dia, kita perlu menjaga akhlak dan adab dalam rumah tangga kita. Masa istri sampai mengadu rumah ada dua penyebabnya. Istri kan keluar. Istri ngomong keluar tentang masalah rumah tangga itu dua sebab. Yang pertama, dasarnya suaminya nggak bagus.
suaminya tidak bisa diajak bicara, suaminya tidak diberi kesempatan, itu normalnya yang pertama. Tapi ada juga yang kedua, dan ini marak sudah kalau akhir zaman. Apa sebab yang kedua? Dulu nggak ada yang bicara, sekarang banyak. Malah sekarang bisa jadi ini yang lebih banyak. Apa itu? Istrinya kurang paham, istrinya nggak mau terbuka untuk suami, istrinya cuma mengira padahal tidak. Yang kira istri suaminya begini, suaminya begitu, dan terbawa media, curhatnya di media sosial. Sekarang suami istri ada masalah, sekarang mereka tahu kenapa pasang status. Ada masalah suami curhatnya di status. Ini hadirin hati-hati. Bagusnya itu kan dari sudah kita bahas. Masalah dia sama suami dia, suami sama istri, cukup di rumah jangan di rumah. Orang lain komentar rusak sudah hancur. Itu yang komentar keluarga yang tadi kita bahas. Bapak, ibu kita atau orang tua kita, dia ikut campur bisa bikin masalah. Apalagi orang satu medsos, kan tulis di media sosial. Sampai tahu yang komentar siapa? Komentar itu orang-orang yang nggak banyaknya orang-orang yang kuat agamanya. Kalau orang yang tidak beragama memberi nasihat, hanya membawa kepada kehancuran. Yang paling bagus itu jangan melihat media sosial. Bahkan lihat di rumah, nggak ada masalah. Bukanlah berita media sosial. Melihat curhatan perempuan, suami ulun ini berdiam aja galian selingkuhan ini. Ternyata dia harus melakukan kesalahan ini. Ulun kira sedikit baik, berdiamkan orangnya. Ternyata sedikit diaman di balik ulun. Kebetulan suami dia begitu juga berdiam. Padahal ada khianat. Memang lagi berdiam, kebanyakan pikiran suami, kebanyakan hutang, pikiran nikah lagi sama istrinya. Kenapa? Habis melihat dari media sosial. Kan sering kan perempuan dibagi-bagi tiga tanpa sebab. Ternyata karena ada kejadian yang mirip, padahal ada. Nah, itu perlu dijaga dari ini. Terakhir kita baca hadis Islam yang selesai begini. Hadis ke-8 dari Sayyidina Abu Bakar bin Anna Rasulullah SAW sungguh Rasulullah SAW bersabda, dunia mata. Dunia itu mata. Mata itu sesuatu yang dinikmati. Ya. Sesuatu yang dinikmati. Ya, dinikmati pada batas waktu. Dunia itu sesuatu yang bisa dinikmati pada batas waktu. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baiknya kenikmatan dunia al-mar'atus shalihah, istri atau perempuan yang salihah. Itu paling nikmatnya dunia. Harta enak, tapi kalah dengan istri salihah. Mobil, kendaraan yang mewah, itu semua kalah dengan dunia. Sampai punya kekayaan sebesar apapun, istrinya harus salihah, cuma masalah. Ya sudah ini bukan hal yang perlu dibuktikan lagi. Sudah jelas sudah jelas sekali. Kita banyak melihat orang yang kalau urusan duit nggak pakai mikir. Ada orang sehari hasilnya ratusan juta, puluhan juta sampai ratusan juta per hari hadirin, bukan per bulan. Kita nyaris sebulan 10 juta, udah kayak sudah merasakan hal yang susah sekali. Dia hanya dapat duit segitu banyak, mobil banyak, rumah kadang kehitung di mana aja ada rumah. Tapi dapat istri yang tidak soleh, hancur. Itu hartanya jadi gak enak, rumahnya jadi gak nyaman, semua kekayaannya gak berarti. Sebaik-baik kenikmatan yang ada di dunia ini perempuan yang solehah. Itu untuk laki-laki, kebalikannya untuk perempuan pun. Yang punya istri, dia kasih rumah yang besar, kendaraan yang banyak dan sebagainya. Tapi dianya ada bagus, gak enak juga itu rumah tangga untuk istri. Nah lalu siapa perempuan yang solehah tadi? Ada di tambahan hadisnya, allati idza nadhara ilaiha sarrahu. Ibu-ibu yang kalau pengen solehah cuma 3 ini aja mau sambil sambil. Perempuan yang dikatakan paling nikmatnya perempuan dunia, yang perempuan solehah 3 ini. Allati idza nadhara ilaiha sarrahu. Kalau suami melihat perempuannya nyenangkan, dengan tersenyum, sopan santun. Dilihat sama suami, sopan santun. Harus macam-macam yang lihat. Yang kedua, wa idza amaraha aqaha. Kalau disuruh dia nurut. Disuruh sama suami nurut, apa aja disuruh nurut. Sudah jelas ya kalau haram ada. Yang penting kan masih bisa
kerjakan yang wajar itu bikin tenang teman. Wa idza ghabba hafidhahu fi nafsihi. Kalau suami tidak ada, dia jaga dirinya dan dia jaga hartanya suami. Artinya dia jaga diri dan hartanya, dia tidak membiarkan dirinya ketemu orang lain, ketemu laki-laki lain, ngobrol laki-laki lain. Dia jaga kehormatan dirinya dan jaga hartanya suami. Nggak digunakan sembarangan, nggak dibuang-buang. Dia jaga harta. Nah, tiga ini aja. Ini yang paling menyenangkan bagi suami. Ini yang paling menyenangkan bagi laki-laki. Ini masuk sebagai kategori soleha. Tapi ini tiga hal ini soleha dalam arti rumah tangga. Sholat itu wajib, puasa itu wajib. Kalau di rumah tangga memang tiga ini. Dilihat senyum, diperintah ini kerjakan. Suami gak ada, aman rumahnya. Biarnya aman, rumahnya aman kan? Apalagi yang dicari? Dan suami cukup ya, kalau punya istri tiga itu udah jangan cari yang lain. Jangan cari sifat-sifat yang lain. Abi belum mau cari sifatnya begini, belum mau cari yang lebih cantik dari ini. Percuma, itu semua nggak ada gunanya. Kalau nggak punya tiga ini, yang mau cari perempuan soleha, selain yang sama Allah wajib dikerjakan, tiga hal ini, insya Allah sudah akan hidup dari rumah tangga. Nah, ini ringkasan yang disampaikan Imam Nawawi dari bab wasiat lisan. Babnya luas ya. Mudah-mudahan kita diberikan pasangan-pasangan yang soleh dan soleha, jadikan istri kita soleha, jadikan suami-suami yang soleh, anak-anak kita diberikan pasangan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang bertanggung jawab yang mengerjakan syariat Rasulullah SAW dalam rumah tangga ini. Ayat ini mohon